Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Demikian sabda Allah. Sobat Kairos, saat kita memasuki tahun 2025, kita pasti membawa berbagai harapan, impian, dan rencana. Namun, dalam perjalanan ini kita juga akan menghadapi tantangan, ujian, bahkan disiplin atau teguran dari Tuhan. Amsal 3 ayat 11 mengingatkan kita untuk tidak menolak didikan Tuhan. Karena didikan itu bukan hukuman, melainkan bentuk kasih-Nya untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti seorang guru yang mengajar muridnya dengan penuh kesabaran, Tuhan mendidik kita melalui berbagai cara, bisa melalui firman-Nya, pengalaman hidup, bahkan kesulitan yang kita alami. Terkadang didikan Tuhan bisa terasa berat dan tidak menyenangkan, tetapi kita harus tahu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Tuhan sedang membentuk karakter kita, mengajarkan kita ketekunan, kesabaran, dan iman yang lebih kuat. Sobat Kairos, dalam dunia yang semakin cepat berubah dan penuh tantangan di tahun 2025 ini, kita membutuhkan hikmat dan kedewasaan rohani agar tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Apa yang bisa kita andalkan untuk menghadapi tantangan zaman ini? Dalam pengajaran kitab Amsal hari ini, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran-Nya, membuat firman Tuhan menjadi dasar utama dalam menjalani hidup. Ketika dunia menawarkan jalan pintas untuk sukses, Tuhan mengajarkan kita integritas dan ketekunan. Ketika dunia menanamkan ketakutan akan masa depan, Tuhan mengajarkan kita untuk percaya pada pemeliharaannya. Tuhan yang sanggup memelihara kita di masa lampau, Dia tidak akan gagal menyelamatkan kita di masa depan. Oleh karena itu, Sobat Kairos, marilah kita menerima setiap didikan Tuhan dengan hati yang terbuka. Mari mempercayai petunjuk arah kehidupan melalui firman-Nya. Jika tahun ini kita menghadapi kesulitan, janganlah putus asa. Ingatlah bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bertujuan untuk mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih siap menghadapi hari esok. Biarlah tahun ini menjadi tahun di mana kita semakin bertumbuh dalam iman, semakin taat kepada kehendak Tuhan, dan semakin bersedia untuk dibentuk oleh-Nya. Didikan Tuhan adalah tanda kasih-Nya, dan di dalamnya kita menemukan kehidupan yang sejati. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati.